Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 6 ingin mempresentasikan tugas kami yang berjudul Syntax Tree dan N-Tuple yang beranggotakan saya pribadi, Asif Mahmud Maulana Saifullah, selanjutnya ada Ridho Fajri, ada Robi Apriansah, Muhammad Dafa Arif, Ari Asegaf, dan terakhir ada Irfan Tayyib. Tujuan pembelajaran yang pertama, memahami konsep Syntax Tree dan N-Tuple. Tujuannya adalah agar kita mengerti bagaimana kompilator merepresentasikan struktur program secara internal. Dengan memahami syntax tree, kita tahu bagaimana ekspresi atau pernyataan dalam source code disusun dalam bentuk pohon sesuai aturan grammar. Sedangkan N-Tuple, kita belajar bagaimana kompilator menyimpan informasi dalam bentuk sederhana untuk diproses lebih lanjut. Yang kedua, mengetahui fungsi dan manfaatnya. Tujuannya adalah supaya kita bisa memahami peran syntax tree dan N-Tuple dalam proses kompilasi. Syntax tree berfungsi untuk menggambarkan struktur program yang akan dianalisis lebih dalam atau diubah menjadi intermediate code. Sedangkan N-Tuple berfungsi untuk mempermudah representasi instruksi program dalam bentuk data yang lebih terstruktur dan sederhana. Dengan memahami manfaatnya, kita tahu mengapa kedua konsep ini penting dalam membangun kompilator yang efisien. Yang ketiga, melihat contoh implementasinya dalam kompilator. Tujuannya adalah agar kita bisa melihat bagaimana konsep-konsep ini digunakan secara nyata dalam proses kompilasi. Melalui contoh, kita bisa lebih mudah memahami bagaimana syntax tree dan N-Tuple membantu kompilator menerjemahkan source code menjadi bentuk yang siap diubah menjadi kode mesin. Selanjutnya, apa itu syntax tree? Syntax tree adalah representasi hierarkis dari susunan simbol-simbol dalam source code berbentuk seperti pohon dengan akar, cabang, dan daun. Syntax tree ini menyusun elemen seperti operator, identifier, dan literal sesuai hubungan dan tingkatan dalam program. Syntax tree membentuk struktur program sesuai aturan grammar atau tata bahasa dari bahasa pemrograman yang valid. Misalnya, dalam ekspresi A plus B dikali C, maka tree akan menempatkan simbol kali terlebih dahulu karena perkalian didahulukan. Syntax tree digunakan untuk menggambarkan bagaimana suatu ekspresi atau pernyataan dibangun dari token-token yang dikenal oleh nama lexer dan parser, yakni untuk menunjukkan bagaimana token-token saling terhubung. Hal ini membantu kompilator memahami kode dan memprosesnya ke tahap berikutnya seperti intermediate code atau optimasi. Selanjutnya, kelebihan syntax tree. Yang pertama, mudah diolah oleh kompilator. Yang kedua, mewakili struktur semantik lebih baik dibandingkan parse tree biasa. Yang ketiga, berguna untuk intermediate code generation dan optimasi. Selanjutnya, ada kekurangan syntax tree. Yang pertama, tidak efisien untuk eksekusi langsung. Yang kedua, struktur bisa kompleks dan besar. Yang ketiga, tidak menyimpan semua token asli. Yang keempat, perlu proses parsing terlebih dahulu. Yang kelima, tidak cocok untuk optimisasi low level. Selanjutnya, pembentukan syntax tree dari sebuah ekspresi. Pada bagian ini akan menjelaskan bagaimana membentuk syntax tree atau pohon sintaksis untuk suatu ekspresi. Setiap node dalam pohon ini direpresentasikan sebagai data record yang minimal memiliki sebuah label. Label ini dapat berupa satu identifier yang berisi sebuah variabel, misalnya A, B, C, atau D. Yang kedua ada konstanta yang berisikan nilai. Yang ketiga ada operator yang berisikan simbol operasi, misalnya kali, bagi, kurang, dan tambah. Selanjutnya fungsi-fungsi pembentuk syntax tree. Yang pertama ada mknode, op, left, right. Mknode di sini digunakan untuk membentuk sebuah node operator. OP di sini adalah label operator, left dan right adalah pointer ke anak kiri dan anak kanan. Yang kedua ada mkleaf id entry. mkleaf id entry di sini digunakan untuk membentuk node untuk identifier atau variabel.
ID di sini adalah label identifier, dan entry di sini adalah pointer ke simbol tabel untuk pelacakan informasi identifier. Yang ketiga ada mkleaf number val. Mkleaf number val di sini digunakan untuk membentuk not untuk konstanta. 6 di sini adalah label untuk konstanta. Val di sini adalah value atau nilai dari konstanta tersebut. Setelah mendengarkan penjelasan dan fungsi-fungsi terkait sintaks tree, selanjutnya izinkan saya untuk memberikan sebuah contoh soal agar teman-teman dapat memahami bagaimana sintaks tree bekerja. Buatlah algoritma pembentukan sintaks tree secara bottom up untuk ekspresi A dikali buka kurung B ditambah 2 tutup kurung, dikurang buka kurung C dibagi D ditambah 5 tutup kurung, serta gambarkan sintaks tree yang dihasilkan. Pertama-tama tentu saja kita akan melakukan pembuatan algoritma. Langkah pertama yaitu mcleaf id entry B. Kenapa sih harus mcleaf entry B? Seperti yang dijelaskan sebelumnya, operan harus didahulukan daripada operator. Kenapa entry B terlebih dahulu dan bukan entry A? Karena A dikali dalam kurung, berarti yang di dalam kurung harus diprioritaskan, sama seperti operasi aritmatika. Langkah kedua mcleaf 62. Nah, di sini dapat perbedaan nih. Kenapa sebelumnya entry dan sekarang num? Jadi, entry itu khusus untuk huruf atau variabel, dan num itu khusus untuk angka atau konstanta. Langkah ketiga, make note plus P1, P2, atau plus langkah 1, langkah 2. Langkah keempat, mcleaf id entry A. Langkah kelima, make note dikali P4, P3. Langkah keenam, mcleaf id entry C. Langkah ketujuh, mcleaf id entry D. Langkah ke-8, make note dibagi P6, P7. Langkah ke-9, mcleaf 65. Langkah ke-10, make note plus P8, P9. Langkah 11, make note minus P5, P10. Setelah pembuatan algoritma, langkah selanjutnya kita akan membuat sintaks tree. Gimana sih cara baca algoritma ke sintaks tree? Nah, cara bacanya yaitu dari bawah ke atas. Jadi, dari langkah 11 sampai langkah 1. Seperti ini. Kita lihat teman-teman, langkah 11 itu make note minus P5, P10. Jadi, kita akan membuat minus di sini. Nah, langkah 10, make note plus P8, P9. Kira-kira di mana ya kita naruhnya? Ya, benar, ada di sebelah kanan. Kenapa di sebelah kanan? Kita harus lihat di langkah 11 mempunyai P10 di kanan. Berarti letak dia ada di kanan. Langkah 9, mcleaf 65. Langkah 9 berada di kanan langkah 10. Berarti dia ada di kanan. Langkah 8, make note dibagi P6, P7. Langkah 8 berada di kiri langkah 10. Langkah 7, mcleaf id entry D. Langkah 7 berada di kanan langkah 8. Langkah ke-6, mcleaf id entry C. Langkah 6 berada di kiri langkah 8. Langkah ke-5, make note dikali P4, P3. Langkah 5 berada di kiri langkah 11. Langkah ke-4, mcleaf id entry A. Langkah 4 berada di kiri langkah 5. Langkah ke-3, make note plus P1, P2. Langkah 3 berada di kanan langkah 5. Langkah kedua, mcleaf 62. Langkah 2 berada di kanan langkah 3. Langkah pertama, mcleaf id entry B. Langkah 1 berada di kiri langkah 3. Selesai sudah pembuatan sintaks tree. Setelah kita mempelajari apa itu sintaks tree, kita akan mempelajari tentang entuple. Entuple itu sendiri adalah representasi linear dari ekspresi atau instruksi dalam bentuk tuple atau urutan nilai yang berisi informasi, operasi, dan operan. Nah, ciri-ciri entuple itu digunakan untuk merepresentasikan ekspresi dan perintah dalam bentuk sederet langkah. Ciri-ciri lainnya yaitu setiap tuple berisi informasi mengenai operator, operan-operan, dan hasil dari operasi. Tujuan penggunaan entuple untuk tujuannya itu untuk menyederhanakan struktur program menjadi bentuk intermediate sebelum dikonversi ke kode mesin. Tujuan lainnya itu untuk mempermudah proses optimisasi, analisis semantik, dan eksekusi virtual. Yang terakhir itu ada kelebihan dan kekurangan dari entuple. Kelebihannya ada 4. Yang pertama itu format linear dan terstruktur. Kemudian mudah diproses komputer, cocok banget untuk optimisasi dan eksekusi dalam kompilator. Kelebihan yang terakhir itu tidak ambigu seperti kode sumber asli. Nah, kekurangannya menghasilkan banyak temporary variables. Kemudian kurang intuitif untuk pembaca manusia.
Yang terakhir, kekurangannya itu perlu tambahan struktur untuk mendeteksi urutan, terutama pada bagian triple. Selanjutnya, soal entupel triples. Diberikan ekspresi A sama dengan buka kurung B minus C tutup kurung ditambah buka kurung D kali E tutup kurung. Tujuan kita adalah mengkonversi ekspresi ini ke dalam bentuk triples, yaitu format 3 kolom yang terdiri dari operator, operan pertama, dan operan kedua. Langkah-langkahnya sebagai berikut. Langkah pertama, kita evaluasi subekspresi buka kurung B minus C tutup kurung. Hasilnya disimpan sebagai operasi pertama dengan operasi minus, dan operannya adalah B dan C. Ini disimpan di baris pertama tabel. Langkah kedua, kita evaluasi di bagian buka kurung D kali E tutup kurung. Hasil perkalian ini menjadi operasi kedua dengan operator kali. Operannya D dan E. Disimpan di baris kedua. Langkah ketiga, kita menjumlahkan hasil dari dua operasi sebelumnya, yaitu hasil dari baris 1 dan baris 2. Operasi ini disimpan di baris ketiga dengan operator plus. Lalu langkah terakhir, kita assign hasil dari baris ketiga ke variabel A. Ini ditunjukkan pada baris keempat dengan operator sama dengan. Selanjutnya saya akan membahas materi tentang entupel quadruples, sekaligus saya akan membahas contoh soalnya. Nah, jadi pertama-tama kenapa kita harus menggunakan quadruples? Nah, jadi quadruples ini itu memisahkan setiap operasi menjadi satu instruksi sederhana. Jadi quadruples ini itu membantu menyederhanakan proses evaluasi ekspresi, memudahkan analisis dan optimasi program, dan juga menjadi dasar untuk membentuk kode mesin selanjutnya. Nah, kita lihat contoh soalnya itu ada A sama dengan B tambah C kali D. Nah, jadi dalam pemrosesan ekspresi seperti ini, kita perlu mengubahnya ke bentuk quadruple agar komputer bisa mengeksekusinya langkah demi langkah secara efisien. Oke, lanjut. Jadi, quadruples itu memiliki 4 bidang atau berisi ada 4 tabel, yaitu ada operator, ada argumen 1 atau operan 1, ada argumen 2, dan ada result atau hasilnya. Kita lihat ke tabelnya. Di tabel nomor 1, kita lihat dulu dari soalnya. Jadi ada operator tambah dan kali. Nah, karena kali itu memiliki prioritas lebih tinggi dari tambah, jadi kita dahulukan. Makanya di nomor 1, operatornya itu kita isi kali. Dan argumen satunya itu kita isi C, argumen 2-nya itu kita isi D. Maka akan menghasilkan jadi T1 atau kita simpan di T1. Lanjut ke nomor 2, operator itu jadi kita mengerjakan dari belakang lalu ke depan. Nah, tadi dari C kali D maju ke depan itu ada operator tambah dan B. Jadi makanya di nomor 2 kita tambah operator tambah, lalu argumen satunya itu kita isi B, dan argumen 2-nya itu kita isi T1. Kenapa diisi T1? Jadi mengambil dari hasil result di baris sebelumnya. Jadi kita isi ke argumen 2, maka akan menghasilkan jadi T2. Lalu di baris ketiga yaitu ada operator sama dengan. Nah, untuk operator yang terakhir ini ada operator sama dengan. Lalu argumen satunya diisi T2. Nah, T2 ini kita ambil dari hasil akhir dari baris sebelumnya. Karena baris sebelumnya itu hasil itu T2, maka hasilnya itu dimasukkan ke argumen 1. Dan argumen 2-nya itu kosong, langsung ke hasilnya itu A. Jadi hasil akhirnya itu langsung ke A. Nah, itu dia. Makanya jadi bentuk quadruple ini memecah ekspresi kompleks menjadi urutan operasi yang sederhana dan jelas. Nah, makanya teknik ini sangat penting dalam proses kompilasi.
Nah, jadi sintaks tree merupakan representasi struktural dari susunan simbol dalam kode sumber yang berguna untuk memahami struktur program. Sedangkan entupel itu merupakan representasi linear dari instruksi program dalam bentuk tupel yang mencatat operator, operan, dan hasil. Jadi keduanya ini merupakan bagian penting dalam proses teknik kompilasi, terutama pada tahap analisis dan pembuatan kode sebelum menghasilkan kode mesin akhir. Jadi dapat disimpulkan bahwa memahami konsep sintaks tree dan entupel ini tidak hanya penting dalam konteks pembuatan kompilator, tetapi juga memperdalam wawasan kita mengenai bagaimana komputer menerjemahkan, memproses, dan mengeksekusi instruksi-instruksi dari bahasa pemrograman yang kita tulis. Nah, itu dia penjelasan mengenai sintaks tree dan entupel. Jadi jika ada pertanyaan, kita akan diskusikan. Sekian dari kelompok kami, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.